Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nama saya Harisiswati Ningsih dari GSJA Maranatha Malang. Dalam kesempatan ini saya ingin bersaksi pada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tentang pengalaman saya karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang saya alami. 27 tahun yang lalu saya divonis sakit miom dan harus angkat kandungan. Waktu itu saya masih muda, masih usia 35 tahun. Dan operasi ditentukan 3 minggu kemudian. Waktu saya divonis sakit miom dan angkat kandungan, saya langsung fokus ke masalah saya. Saya fokus ke penyakit saya. Saya bingung, saya khawatir, saya cemas seperti orang nggak punya Tuhan ya. Nggak ada harapan. Waktu itu, sepulang dari periksa dokter, saya pulang ke Madura. Waktu itu saya masih tinggal di Madura. Dalam perjalanan saya menangis dan menangis terus. Walaupun suami menghibur dan memberi nasihat, saya tetap menangis. Karena waktu itu saya fokus sama masalah saya, fokus sama penyakit saya. Sampai rumah pun saya siang malam masih menangis. Disuruh makan pun nggak mau karena nggak terasa lapar. Dan tidur pun tidak bisa. Akhirnya saya diajak suami ke Ibu Gembala untuk menceritakan keadaan saya kalau saya 3 minggu lagi mau operasi. Dan waktu 3 minggu itu Ibu Gembala mengajak saya bersama suami untuk berpuasa dan berdoa. Setiap hari Ibu Gembala itu ke rumah saya dari jam 5 sampai jam 6. Di situ saya diajak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang membuat saya kuat, saya mendapat penghiburan, dan melalui firman itu saya boleh dikuatkan. Setelah 3 minggu, saya kembali ke Surabaya untuk rencana operasi. Ternyata operasi tidak jadi karena miom yang tadinya ada di USG sudah tidak ada. 2 tahun kemudian saya hamil anak yang ketiga dan melahirkan melalui sesar. Waktu itu suami saya bilang sama dokter kalau dulu saya ada miom, kalau ada diangkat sekali. Ternyata setelah bayi diangkat, miom dicari nggak ada. Dan keadaan kandungan saya waktu itu bersih. Tahun 2023 saya mengalami hal yang sama. Saya harus angkat kandungan karena ada penebalan dinding rahim. Saya mengikuti saran dokter, angkat kandungan. Angkat kandungan dilakukan tanggal 8 Desember. Operasi boleh berjalan dengan lancar, semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Setelah operasi tanggal 12, oleh kemurahan Tuhan saya boleh pulang. Tanggal 19 dijadwalkan untuk kontrol dan ngambil hasil PA di lab. Setelah saya periksa dan kontrol ke dokter, hasilnya dokter membacakan hasil PA itu, saya divonis kanker ganas. Waktu itu saya cuma terdiam saja. Saya cuma ngomong dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, saya masih ingin menemani suami saya untuk melayani ke desa-desa. Cuma itu yang saya pikirkan waktu itu. Saya sudah nggak menangis lagi, saya nggak mengeluh,
saya gak khawatir karena saya tahu Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Karena saya sudah berpengalaman ditolong Tuhan waktu itu. Setelah saya divonis kanker dan ganas, waktu itu saya sempat tersenyum sama dokter. Terus disarankan untuk kemo karena penyebarannya cepat karena kankernya ibu jenisnya ganas. Saya mengikuti saran dokter, saya daftar kemo, terjadwal tanggal 2 Januari. Tetapi sebelum saya kemo, saya mengikuti tes PET scan. Tes PET scan itu untuk mengetahui sudah ada penyebaran apa belum di tubuh saya. Ternyata saya tanggal 20 Januari saya PET scan di Jakarta di Rumah Sakit Siloam. Hasil PET scan, puji Tuhan, nggak ada penyebaran, jadi jantung, ginjal, paru saya baik. Hasil lab juga baik. Tapi ada satu titik di leher saya sebelah kanan, itu ada satu tidak reaktif. Ada satu lagi di pangkal paha reaktif. Saya disarankan dokter untuk kemo minim 4 kali. Tetapi sampai sekarang ini saya gak melakukan kemo karena saya yakin dan percaya sel kanker yang ada di tubuh saya sudah diangkat Tuhan. Itu semua karena berkat doa Bapak, Ibu, dan jemaat Maranatha semua. Mulai dari saya operasi sampai tes PET scan. Kalau saya boleh pesan melalui pengalaman saya, kalau kita punya masalah apapun, sebesar apapun, janganlah kita fokus kepada masalahnya. Kita boleh fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang ajaib, dan yang sanggup memberi mujizat. Dan mujizat Tuhan itu nyata, benar-benar saya alami. Dan mujizat itu untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat dan boleh menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.